Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Atestat Consulting. Oke, di video kedua ini kami akan tetap membahas tentang pengantar statistika. Untuk materi kedua ini kita akan membahas tentang populasi dan sampel. Di materi pertama kita membahas tentang statistika dan statistik. Di materi kedua ini kita kembali membahas hal mendasar tentang populasi dan sampel. Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa kepada teman-teman untuk mendukung channel kami ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel kami agar channel ini lebih berkembang nantinya. Langsung saja di materi pertama tentang pengertian populasi dan sampel. Yang pertama, pengertian populasi. Di sini saya melampirkan 3 pengertian dari pandangan ahli. Yang pertama, menurut Bungin tahun 2000, populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data-data. Jika seorang manusia memberikan satu data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Jika itu objek penelitiannya adalah manusia. Jika satu manusia satu data, jadi keseluruhan populasinya adalah keseluruhan banyaknya manusia. Menurut Mulyatiningsih, populasi adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan, atau benda yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi akan menjadi wilayah generalisasi kesimpulan hasil penelitian. Jadi populasi adalah wilayah generalisasi kesimpulan kita dalam sebuah penelitian yang sedang kita lakukan. Jadi jelas bahwa populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti tentang penelitian yang sedang dia lakukan, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, atau benda yang memiliki karakteristik yang akan diteliti. Jadi tergantung karakteristik apa yang sedang kita lakukan penelitian ini. Populasi akan menjadi wilayah generalisasi kesimpulan akhir dari penelitian kita. Jadi ujung-ujungnya kesimpulan yang dicapai dalam penelitian kita adalah kesimpulan yang didapati di populasi. Selanjutnya sampel. Di sini saya juga melampirkan 3 pengertian ahli mengenai sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Ini menurut Jarwanto tahun 1994. Menurut Ari Kunto tahun 2006, sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Nana Sujana dan Ibrahim tahun 2004 mengatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Sebagai contoh, sekumpulan semut. Mungkin saja ada seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian terhadap semut. Karena sekumpulan semut ini sangat banyak, maka hanya diambil sebagian saja. Inilah yang disebut dengan sampel. Jadi populasinya adalah keseluruhan semut. Karena semut itu sangat banyak, maka cuma diambil sebagian saja untuk dijadikan penelitian. Itu tadi. Jadi jika populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang ingin diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi. Kenapa kita harus mengambil sampel? Ada beberapa alasan kenapa kita mengambil sampel. Yang pertama, ukuran populasinya yang sangat besar. Sebagai contoh tadi semut. Contoh lainnya banyak lagi. Contoh-contoh lainnya dalam sebuah penelitian. Kedua adalah mengefisiensikan waktu, tenaga, biaya. Dan yang terakhir, penelitian tersebut memang tidak memungkinkan untuk menggunakan populasi sebagai objek penelitiannya. Sebagai contoh adalah semut.
Misalkan kita ingin meneliti tentang penyakit semut atau tentang respon-respon semut dalam suatu penelitian. Nah, karena semut itu sangat banyak, maka bisa dianggap bahwa tidak memungkinkan untuk menggunakan populasi. Jadi untuk lebih menyederhanakan penelitian tersebut, tapi menekankan bahwa hasil penelitiannya tetap kuat, maka diambil sampel. Nah, apakah sampel yang diambil itu baik atau tidak? Di sini terdapat 2 syarat. Yang pertama, bersifat representatif, yang kedua besarnya memadai. Nah, representatif di sini disebut bahwa dapat mewakili karakteristik populasi, artinya sampel yang diambil sama dengan yang ada di populasi, artinya semua karakteristik yang di populasi terwakili dari sampel yang kita ambil. Sedangkan yang bersifat memadai adalah kan kita tadi menggunakan beberapa alasan sehingga kita mengambil sampel. Nah, artinya memadai jika betul-betul telah mengefisiensikan beberapa alasan yang tadi kita lakukan pengambilan sampelnya. Dikatakan representatif apabila ciri-ciri sampel sama atau hampir sama dengan ciri-ciri populasi. Dengan sampel representatif, maka informasi yang dihasilkan relatif sama dengan informasi yang dikandung populasinya, sehingga kesimpulan dari hasil penelitian sampel dapat berlaku bagi populasi. Nah, jelas. Jadi kesimpulan yang dari sampel yang kita ambil juga berlaku pada populasinya. Ini sifat representatif. Adapun cara-cara bagaimana kita mengambil sampel supaya representatif akan dipelajari di materi-materi selanjutnya ke depan. Akan kita pelajari mengenai teknik pengambilan sampel. Nah, yang kedua tadi bersifat memadai, karena kita menggunakan beberapa alasan sehingga kita mengambil sampel. Jangan sampai sampel yang kita ambil tetap tidak memadai, artinya tetap besar sehingga tetap menyulitkan kita terhadap 4 alasan yang kita jadikan sebagai alasan pengambilan sampel tadinya. Jadi sampel yang diambil tidak memadai. Selanjutnya, contoh populasi dan sampel. Contoh pertama, ada sebuah penelitian yang ingin meneliti tentang seluruh siswa kelas 6 SDN Gugus R.A. Kartini, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, di mana SDN Gugus R.A. Kartini ini terdiri atas 7 sekolah, yaitu SDN Bumi Harjo dengan jumlah siswa kelas 6-nya 10 siswa, Bumi Harjo 2 16 siswa, Sumber Mulyo 18 siswa, Sumber Mulyo 2 15 siswa, Serut Sadang 20 siswa, SDN Beringin Wareng 17 siswa, SDN Degan dengan 19 siswa. Jadi totalnya adalah 115 siswa SD Gugus R.A. Kartini. Berdasarkan jumlah siswa kelas 6 dari ke-7 SD di Gugus R.A. Kartini tersebut, kita akan melakukan penelitian guna melihat tingkat kesiapan siswa dalam menghadapi ujian. Nah, jadi di sini yang jadikan populasinya adalah semua siswa yang kelas 6 di SD Gugus R.A. Kartini. Adapun sampel yang diambil adalah proporsi dari tiap-tiap SD gugusnya. Yang pertama 3 siswa dari SDN Bumi Harjo. Kenapa 3 siswa? Karena jumlah siswa di kelas 6-nya sedikit, cuma 10. SDN Bumi Harjo 02 diambil 4. SDN Sumber Mulyo 01 4 siswa, SDN Sumber Mulyo 02 4 siswa, SDN Serut Sadang 5 siswa kelas 6. Kenapa 5? Karena dia yang paling banyak. 4 siswa dari SDN Beringin Wareng dan 4 siswa dari SDN Degan. Jadi total sampel yang diambil adalah 48 siswa. Jadi total populasinya 115. Sedangkan sampelnya adalah 48 siswa. Nah, ini contoh populasi dan sampel. Contoh kedua, seorang pedagang
X ingin menjajakan jualan yang berupa buah rambutan di pasar Sukomajo. Adapun jumlah rambutan yang siap dijual adalah sebanyak 1 kontainer. 1 kontainer ini isinya rambutan semua. Tapi sebelum menjual, si pedagang ingin mencoba rambutan tersebut manis atau tidak. Berdasarkan pemaparan kasus di atas, tentukan populasi dan sampel sebagai berikut. Populasinya jelas tadi, rambutan yang ingin dijual sebanyak 1 kontainer, sedangkan sampelnya adalah buah yang akan dicoba, buah rambutan yang akan dicoba, apakah manis atau tidak, supaya mewakili populasinya tadi. Kontainer sebanyak rambutan sebanyak 1 kontainer. Untuk mencoba apakah buah rambutan ini manis di dalam 1 kontainer ini, tidak perlu kita mencoba semuanya. Disinilah fungsi dari pengambilan sampel. Kita cuma mencoba beberapa dengan cara acak. Kita ambil misalkan di bagian sini sedikit, kita ambil bagian sini sedikit, bagian sini sedikit, dari bagian atas sedikit, ambil sini sedikit, bagian tengah sedikit, sehingga kita bisa menyimpulkan apakah buah tersebut manis atau tidak, layak dijual atau tidak. Itu salah satu fungsi pengambilan sampel. Ini contoh kedua. Contoh ketiga, penelitian tentang kualitas tanaman padi. Di sini kita akan melakukan penelitian tentang kualitas tanaman padi di Desa Pringapus, Yogyakarta. Karena jumlah tanaman di satu desa itu tentu sangat banyak. Saking banyaknya jenis tanaman padi di desa yang akan diteliti, maka penelitian mengambil sampel dari beberapa petak sawah saja. Tadi karena kita ingin meneliti kualitas tanaman padi, sedangkan di sini tanaman padinya sangat banyak di satu desa, maka untuk meneliti tanaman padi tersebut, kita cuma mengambil sebagian saja. Jadi populasinya adalah semua tanaman padi di Desa Pringapus, Yogyakarta, sedangkan sampelnya tanaman padi dari beberapa petak sawah di Desa Pringapus, Yogyakarta. Hanya sebagian saja yang diambil sebagai sampel. Ini juga fungsi pengambilan sampel. Jadi ada 4 tadi alasan. Yang pertama, jika populasinya sangat besar. Yang kedua, untuk efisiensi waktu, efisiensi biaya dan tenaga. Yang terakhir, jika memang populasinya sangat besar atau tak terhingga sehingga populasi tidak bisa dikenakan jadi objek penelitian, sehingga kita mengambil sampel. Ini tujuannya. Ini contoh populasi dan sampel. Selanjutnya, pengertian sensus dan survei. Jika teman-teman tadi sudah mengerti tentang populasi dan sampel, selanjutnya kita harus mengerti juga tentang sensus dan survei. Sebelum masuk ke pengertian tentang survei dan sensus, sebelum teman-teman mengerti tentang survei dan sensus, perlu teman-teman pahami dulu tentang metode pengambilan data. Yang di sini ada 4 metode pengambilan data. Yang pertama, metode wawancara. Di sini metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Yang kedua, metode observasi atau pengamatan. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Jadi metode pengamatan itu bukan hanya mengukur sikap dari responden, tapi berbagai fenomena yang terjadi juga bisa diamati. Misal mengamati fenomena alam, perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam lainnya. Yang ketiga, angket dan kuesioner. Mungkin ini banyak yang ditemui teman-teman. Sering menjawab kuesioner, baik itu di HP maupun dalam bentuk kertas. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur, tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Jadi angket ini beda dengan wawancara.
Walaupun biasanya pertanyaan-pertanyaan yang ada di wawancara juga ada di kuesioner. Tapi bedanya kuesioner ini langsung diberikan kepada responden untuk diisi sendiri, sedangkan wawancara ditanyakan oleh si pewawancara. Itu yang bedanya metode pengambilan data. Yang terakhir, metode pengambilan data berdasarkan dokumen. Nah, dari dokumen-dokumen kita mencari data dan menyusunnya dalam bentuk laporan baru. Sebuah data baru yang bersumber dari dokumen-dokumen. Nah, itu tadi 4 metode pengambilan data. Selanjutnya kita masuk ke pengertian survei dan sensus. Pengertian sensus. Menurut J. Supranto dalam buku Statistik untuk Pemimpin Berwawasan Global edisi kedua tahun 2007, sensus adalah cara pengumpulan data dengan menyelidiki satu persatu elemen populasi. Jadi jika teman-teman sudah memahami tadi tentang pengumpulan data, jika pengumpulan data dilakukan terhadap satu persatu elemen populasi, artinya semua anggota populasi, itu yang disebut adalah sensus. Nah, itu tadi. Jadi, sensus adalah cara pengumpulan data dengan menyelidiki satu persatu elemen populasi. Nah, dengan metode pengambilan data terserah tadi teman-teman mau pilih yang mana, 4 cara tadi. Nah, itu disebut dengan sensus. Metode sensus sering disebut pencatatan atau perhitungan lengkap dari seluruh elemen populasi. Jadi seluruh elemen populasi dikenai pencatatan sehingga memberi hasil data dengan nilai sebenarnya. Sebagai contoh, sensus penduduk, sensus ekonomi di Indonesia dilakukan setiap 10 tahun sekali. Dan banyak contoh-contoh sensus yang lainnya yang bisa teman-teman cari, search contoh-contoh sensus yang bisa kita lakukan. Nah, sedangkan survei, pengertian metode penelitian survei menurut Kerlinger tahun 1973 menyatakan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Jadi tadi sampel adalah bagian dari populasi, sebagian dari populasi. Jadi jika cuma sampel yang dikenai objek penelitian yang diteliti dihitung, maka itu disebut dengan survei. Jadi jika sampel yang dijadikan objek penelitian yang dihitung atau diambil datanya, maka itu disebut dengan survei. Sebagai contoh, lembaga survei melakukan survei terkait tingkat popularitas calon presiden 2024. Yang biasa menjadi populasinya adalah penduduk Republik Indonesia atau pemilik hak suara di pemilu. Itu yang menjadi populasinya. Sedangkan yang dijadikan objek penelitian, tidak mungkin lembaga survei mengambil semua data dari pemilik hak suara di pemilu presiden tahun 2024. Cuma sebagian saja. Itu yang disebut survei. Dari sampel saja, dia mengambil sampel saja untuk diambil datanya. Nilai yang dihitung dari populasi atau proses sensus biasa disebut parameter populasi. Nilai yang dihitung dari proses sensus dari proses sampel atau proses survei disebut dengan statistik sampel. Jadi bedanya, jika nilai yang diambil dari proses sensus disebut parameter populasi, jika nilai yang diambil dari sampel disebut dengan statistik sampel. Mungkin itu saja yang sempat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya kembali mengharapkan kepada teman-teman untuk mendukung channel kami ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini guna perkembangan channel ini selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.